Ya, teman-teman, kita ketemu lagi ya di mata kuliah accounting. Saat ini kita akan membahas apa yang disebut dengan responsibility accounting dan transfer pricing. Oke, ya kita akan lihat. Misalnya ini ada sebuah perusahaan, ya, sebuah perusahaan yang punya beberapa manajer. Yang pertama Rudy. Rudy itu manajer pemasaran, kemudian Rani adalah manajer akuntansi, Rano manajer produksi, dan Ronald adalah manajer divisi. Ya, pertanyaannya adalah kalau Anda diminta untuk mengukur kinerja atau prestasinya mereka, gimana caranya? Ya, apakah standar yang digunakan sama? Apakah alat ukur yang digunakan sama? Kemudian gimana cara mengukurnya? Ya. Anda lihat ya, masing-masing manajer itu membawahi departemen yang berbeda kekasannya. Kalau pemasaran, itu dia gimana memperoleh atau menjual sebanyak-banyaknya barang, ya kan produk atau jasa. Kalau akuntansi, itu kan misalnya ya diukurnya itu bagaimana berapa cepat mereka bisa menghasilkan laporan keuangan atau menghasilkan laporan keuangan yang akurat, yang valid datanya. Kalau si Rano ini sebagai manajer produksi, dia akan dilihat bagaimana sih berapa banyak produk yang dihasilkan, berapa banyak produk yang cacat, berapa banyak produk yang berkualitas. Ya, sedangkan kalau Ronald itu kan secara keseluruhan, misalnya divisi elektronik ya, bagaimana dia bisa memproduksi sampai menjual sebuah produk elektronik. Nah, tentunya kalau kita lihat dari masing-masing departemen ini ya, kita harusnya memakai cara yang berbeda. Ya, jangan sampai kalau Anda punya manajer produksi itu Anda mengukurnya dia itu dengan cara yang sama dengan manajer pemasaran. Nah, kenapa? Karena produksi itu tidak berhubungan dengan konsumen, ya kan? Dia hanya memproduksi produk saja, seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari ya dalam pertemuan ini. Oke, kita akan melihat sekarang ada dua struktur organisasi ya. Yang pertama ada struktur yang fungsional, itu yang apa sih? Itu adalah struktur yang di bawahnya langsung itu adalah fungsi-fungsi manajemen. Ya, ini ada finance, ada manufacturing, ada marketing. Kemudian di bawah itu namanya struktur divisional. Ya, di mana setiap divisi itu membawahi beberapa fungsi manajemen. Nah, sekarang kalau misalnya Anda sebagai presiden ya atau direktur lah ya, diminta untuk mengelola ya sebuah perusahaan yang memiliki struktur organisasi seperti ini. Ya. Bagaimana kalau masih yang di atas ya, yang fungsional itu masih lebih relatif mudah ya. Span of control-nya itu masih mudah. Anda bisa langsung memonitor misalnya divisi Departemen Finance, Manufacturing. Tapi ketika Anda sudah masuk pada divisi yang struktural ya, yang struktur divisional ini yang di bawah, ya, Anda akan lebih sulit. Kenapa? Karena ketika Anda akan memonitor finance untuk divisi elektronik itu turunnya lebih jauh sekali. Ya, bagaimana Anda memonitor divisi marketing misalnya di custom product. Apalagi misalnya setiap divisi ini ada di kota yang berbeda, ada ya di daerah yang berbeda-beda. Ya, sehingga dibutuhkan sebuah strategi bagaimana cara untuk mengelola, ya mengelola. Nah, di konsep accounting ya masing-masing divisi ya misalnya elektronik, bioteknologi itu yang disebut dengan yang namanya responsibility accounting ya itu yang disebut dengan responsibility accounting ya. Kemudian yang di departemen yang di functional structure ya yang namanya finance, manufacturing juga disebut dengan responsibility accounting. Itu sama yang di bawah juga. Ya, jadi divisi elektronik itu namanya disebut dengan responsibility accounting. Di divisi bioteknologi juga disebut dengan responsibility accounting sama dengan customer product. Di bawahnya kita juga bisa sebut dengan responsibility accounting. Misalnya yang divisi elektronik ada R&D, manufacturing, finance, dan marketing. Ya, nah, cara untuk mengukur masing-masing divisi atau departemen ini, itulah yang disebut dengan akuntansi pertanggungjawaban, ya seperti itu. Ya, oke. Definisinya apa, teman-teman? Di sini kita bisa lihat, ya, definisi dari akuntansi pertanggungjawab adalah alat fundamental untuk mengendalikan manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, ya, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, evaluasi kinerja, dan pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan memengaruhi perilaku dalam cara tertentu
sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi yang pertama adalah ketika Anda punya departemen, ya, Anda tentunya ketika span of control yang sudah besar sekali, tentunya Anda akan memberikan kepada seorang manajer, ya, manajer yang bertanggung jawab di sana. Oke. Kemudian setelah Anda menempatkan seorang manajer, Anda harus membuat, ya, ukuran kinerja yang bisa diterapkan di manajer tersebut. Ya, oke. Setelah Anda membuat ukuran kinerja apa, gimana cara saya mengukur si manajer itu misalnya ya. Kemudian Anda harus mengevaluasi kinerja manajer itu melalui ukuran kinerja yang sudah ditetapkan. Ya. Kalau misalnya manajer itu dianggap berprestasi, Anda harus memberikan penghargaan atau kita biasa disebut dengan reward. Ya, bisa berbentuk moneter, uang, ya, bisa berbentuk non moneter. Sedangkan kalau misalnya target yang ditentukan itu tidak tercapai, ya kita sebut sebagai juga punishment, ya. Tidak harus punishment yang berat, juga ada ukuran-ukurannya. Itu gambaran dari akuntansi pertanggungjawaban. Ya. Kemudian karakteristiknya adalah apa? Yang pertama adalah adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, ya. Jadi yang tadi itu ya Anda harus bisa mengidentifikasi pemasaran. Departemen pemasaran itu seperti apa sih bentuknya? Ya. Departemen produksi itu kekasannya seperti apa? Ya. Sehingga kalau Anda udah tahu misalnya pemasaran itu diukur dari apa? Dari berapa banyak produk yang terjual. Sehingga Anda akan menetapkan yang kedua, ya. Adanya standar yang ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya itu manajer pemasaran, Anda jangan mengukur dia berdasarkan produk yang dihasilkan, ya, tapi Anda ukur berdasarkan berapa banyak produk yang terjual, jasa yang terjual seperti itu. Sebaiknya kalau misalnya Anda di bagian produksi, ya, Anda jangan mengukur dia berapa banyak produk yang dijual, tapi Anda harus mengukur dia misalnya berapa banyak produksi yang berhasil dihasilkan, ya. Apakah anggaran produksi sesuai sama realisasinya, gitu. Kemudian misalnya berapa banyak sih produk yang cacat. Semakin banyak produk yang cacat, semakin di luar standar, kan seperti itu. Ya, berapa banyak produk yang berkualitas. Nah, itu harus ditentukan di manajer produksi. Dan kalau Anda ingin mengukur misalnya manajer keuangan, ya Anda nggak bisa mengukur dari berapa banyak produk yang dijual atau produk yang dihasilkan. Tapi Anda bisa mengukur berapa cepat misalnya si manajer keuangan itu membuat laporan keuangan. Nah, seperti itu, ya kan? Berapa efisiensinya dia menggunakan anggaran yang ada di Departemen Keuangan. Nah, seperti itu. Nah, ketika Anda sudah menetapkan standar tersebut, Anda baru mengukur kinerja itu. Ya, jadi jangan sampai Anda mengukur kinerja yang salah. Kenapa? Karena membuat orang nggak termotivasi nanti, ya kan? Bayangkan kalau Anda punya manajer, tapi manajer itu tidak termotivasi, ya tentunya tidak akan mencapai apa target perusahaan. Ya, ketika Anda sudah mengukur ya kinerja manajer itu misalnya per bulan, per tahun, ya, oke per bulan lah. Anda memberikan penghargaan kepada dia. Bentuknya macam-macam, bisa moneter, bisa non moneter, ya. Tapi ketika dalam waktu setahun, ya setahun itu diukur lagi kinerjanya. Apakah target dalam setahun itu tercapai atau melebihi? Ya, kalau dia melebihi, biasa kita berikan penghargaan. Contohnya apa sih? Bonus misalnya, ya kan, dalam berbagai bentuk. Ya, nah ada kesalahan di sini biasanya ya. Ketika target tercapai, nah biasanya Anda memberikan dia penghargaan. Menurut saya, kalau target tercapai itu tidak harus diberikan penghargaan karena targetnya tercapai, ya. Karena sudah di kontrak gitu ya bahwa oke kamu akan memproduksi misalnya 1 juta produk dalam waktu setahun. Ternyata tercapai ya sudah, tercapai ya sudah, ya kan. Tapi ketika Anda punya manajer itu targetnya melebihi ya atau dia punya prestasi melebihi target yang ditentukan, baru menurut saya itu Anda bisa memberikan bonus ya kan. Karena apa? Karena dia mencapai melebihi target yang telah dicapai. Ya itu. Jadi konteksnya adalah bagaimana Anda mengukur setiap departemen menggunakan akuntansi pertanggungjawaban. Oke. Nah, beberapa kunci yang harus ada di akuntansi pertanggungjawaban itu adalah desentralisasi ya. Jadi ada dua ya ketika Anda kelola itu. Pertama Anda mengelola dengan cara sentralisasi. Ya, yang kedua dengan cara desentralisasi. Ya, seperti itu.
Kalau sentralisasi itu biasanya diterapkan pada perusahaan keluarga, ya. Makanya kalau perusahaan keluarga itu kan terpusat, ya kan. Semuanya harus ke ownernya. Ya, biasa kalau di manajemen kontrol sistem itu kita sebut dengan clan control. Ya, kenapa clan control? Karena manajer-manajernya itu biasanya keluarga, ya, anak, ponakan, ya, menantu seperti itu. Jadi ada satu clan yang mengontrol perusahaan itu. Tapi ketika semakin besar, ya, lokasinya ada di mana-mana, ya, strukturnya semakin turunnya semakin besar sekali span kontrolnya, kadang-kadang mereka menggunakan yang namanya profesional. Oke. Jadi ada dua. Nah, kalau kita menggunakan akuntansi pertanggungjawaban, itu kita tidak menggunakan sentralisasi, ya, tapi kita menggunakan yang namanya desentralisasi. Ya, apa itu? Itu otoritas pengambilan keputusan, ya, perencanaan dan operasionalnya didelegasi ketika manajemen yang lebih rendah. Ya, contoh, Anda seorang direktur punya pabrik di Gresik misalnya. Anda punya pabrik di Malang, padahal posisi Anda ada di Surabaya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda bisa tiap hari itu ke Malang, ke Surabaya, ya, tiap hari ngontak Malang, ngontak Surabaya setiap saat. Anda kan kerepotan. Ya, sehingga Anda sebaiknya mengambil seorang profesional, ya, ditempatkan di misalnya kantor cabang Malang, di kantor cabang Gresik seperti itu. Ya, itu yang namanya desentralisasi. Dengan Anda menempatkan orang di sana, artinya Anda memberikan otoritas kepada mereka, ya, manajer Anda yang di sana atau kepala cabang untuk mengambil keputusan, ya, untuk membuat perencanaan, ya, seperti itu. Sehingga kantor di tiap-tiap tempat itu bisa beroperasi, ya, seperti itu, ya. Nah, apa keuntungannya ketika Anda sebagai manajemen, top manajemen itu mempunyai beberapa menerapkan desentralisasi, ya, Anda dapat fokus untuk masalah yang lebih strategis lagi, yang lebih besar lagi, ya. Sedangkan masalah operasional tiap daerah, ya, tiap departemen itu diberikan oleh seorang profesional, kan. Kemudian mereka yang seorang profesional itu yang kita delegasikan itu, manajer lah, ya, di tiap tempat kota atau tiap departemen itu akan bekerja dengan lebih baik, ya, jika mereka punya kebebasan, ya, dan mereka punya wewenang, ya, lebih baik lagi seperti itu. Anda bayangkan kalau Anda bekerja, tapi Anda benar-benar dikontrol dengan luar biasa, pasti Anda nggak enak rasanya bekerja. Ya, karena apa? Semua dibatasi. Ya. Anda tidak bisa, istilah saya itu berimprovisasi, ya kan? Kreatif itu susah, ya. Tapi kalau Anda diberikan desentralisasi, Anda lebih mudah kreatif, ya, seperti itu. Ya. Kemudian lebih fleksibel dalam merespon perubahan. Ya, gini, kondisi di Malang itu beda sama kondisi di Surabaya. Ya, bisa beda dengan kondisi di Gresik misalnya. Anda ada di situ, ada di lapangan, ya. Sehingga kita ada perubahan sesuatu di Malang atau perubahan apapun di Gresik misalnya, Anda bisa merespon dengan cepat, ya, dengan cepat, ya, meresponnya. Bayangkan kalau Anda ada di Surabaya, Anda punya bisnis di Malang, di Gresik, ya kan? Ketika ada perubahan di Malang, Gresik, kalau Anda posisi di Surabaya, Anda lebih susah untuk merespon kondisi yang ada, yang berubah-ubah di sana. Ya, mungkin seperti ini. Karena mungkin permintaan orang-orang Gresik itu beda sama Malang. Tren yang ada di Malang beda sama Gresik. Itu kan perubahan-perubahan yang Anda respon, ya, setiap saat, ya. Kemudian ketika Anda ada di lapangan, ya, di Malang, contoh yang tadi saya sebutkan, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Kenapa? Karena Anda tahu lapangan yang, Anda tahu konsumen yang dihadapi, ya. Anda tahu kondisi yang ada seperti apa, Anda bisa merespon dengan cepat, ya. Kemudian Anda bisa mengambil keputusan lebih baik, ya. Tapi tentu saja teman-teman jangan lupa, ya, keputusan itu harus dibatasi, ya. Anda tidak bisa memberikan wewenang desentralisasi yang besar sekali di tiap orang, ya, nggak bisa seperti itu kan nanti kacau, ya. Nah, jadi kunci ketika Anda memberikan desentralisasi itu yang pertama delegasi, ya. Anda memberikan wewenang kepada manajer yang lebih rendah, ya. Kemudian ada wewenang, ya. Anda memberikan kewenangan kepada manajer Anda untuk mengambil keputusan, ya. Kemudian tanggung jawab, ya. Kewajiban manajer untuk menerima dan melakukan wewenang untuk menyelesaikan tugas yang digariskan dan akuntabilitas. Ketika seseorang itu diberikan kewenangan, dia diberikan sebuah tanggung jawab, dia harus accountable, ya. Apa itu?
dia harus bisa mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh manajer, ya, top manager. Ya, mengacu pada ukuran seberapa baik hasil yang telah dicapai. Jadi intinya, kalau Anda punya manajer, ya, di departemen, di divisi, ya, Anda harus menerapkan pengukuran yang tadi kita sudah pelajari, dan akuntabilitas manajer Anda itu diukur dari apa? Ukuran yang diterapkan ke mereka. Ya, baik apa tidak, itu kunci desentralisasi. Jadi teman-teman, ini seperti ini. Ya, Anda bisa menilai kinerja seorang manajer, ya, di divisi tertentu dengan ukuran yang sudah Anda tentukan. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang manajer divisi yang tidak berprestasi, tidak berkinerja baik, ya, Anda bisa memindah orang itu kemana, atau membina, ya, atau mendampingi, ya, supaya dia bisa berkembang lagi. Dari mana ukurannya? Ya, dari ukuran yang tadi kita sebut, bahwa setiap divisi, setiap departemen itu punya ukuran tertentu. Ya, jadi Anda mesti hati-hati. Ya, misalnya Anda pengen melihat kinerja orang pemasaran nih, manajer pemasaran. Ya, Anda udah menetapkan ukurannya. Berapa banyak produk yang terjual? Berapa cepat produk terjual? Berapa efisiennya yang namanya biaya marketing? Bagaimana efektivitas marketingnya? Itu ada ukurannya. Ya, kalau nggak tercapai, bisa jadi Anda mengevaluasi nih, apakah manajer ini cocok sebagai manajer marketing, ya kan, seperti itu. Itu kuncinya. Ya, satu sisi, ketika seorang manajer marketing itu diberikan desentralisasi, delegasi, dia akan berimprovisasi. Ya, bagaimana caranya supaya target yang diberikan oleh pimpinan saya itu bisa tercapai. Ya, itu seperti itu. Ya, kuncinya. Jadi saling mendukung. Ya, nah, ada dua hal ya yang menjadi kunci kinerja manajer. Ya, pertama adalah efisiensi. Bagaimana dia bisa mengelola biaya di departemen yang dipimpinnya dengan baik, dengan efisien. Ya, jadi efisien itu Anda mengorbankan biaya tertentu untuk memperoleh hasil yang optimal. Ya, kemudian yang kedua efektivitas. Ya, bagaimana program saya ya itu bisa mencapai goal tujuan yang diinginkan. Ya, nah itu penting sekali dua hal ini. Ya, bisa jadi orang itu efisien, tapi nggak efektif. Artinya apa? Dia efisien, mengelola biaya dengan baik, tapi tujuan target-targetnya tidak tercapai. Nah itu bahaya juga, ya kan? Yang kedua adalah dia tercapai goalnya, tapi ketika dia mencapai tujuan itu, biaya yang dikeluarkan begitu banyak, atau sangat banyak, atau di atas anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, dua hal ini sebetulnya harus bisa dikelola oleh manajer pusat pertanggungjawaban, ya seperti ini. Oke. Nah, jadi konsepnya seperti ini, ya. Ada delegasi dan wewenang setiap departemen dan organisasi itu diberikan kepada pusat pertanggungjawaban, ya. Di mana pusat pertanggungjawaban itu, ya, dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Ya, contoh pusat pertanggungjawaban itu adalah misalnya departemen pemasaran, ya. Ketika delegasi wewenang diberikan kepada departemen pemasaran, maka manajer pemasaran itu ya, harus bertanggung jawab dan akuntabel. Oke, caranya adalah dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban, ya kan? Ya, ketika dia sudah melaksanakan tugasnya selama periode tertentu, dia harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada manajer yang lebih atas atau top management, ya kan? Fungsinya apa, teman-teman? Sebagai dasar menilai kinerja dari pusat pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas perusahaan. Artinya seperti ini. Laporan pertanggungjawaban Departemen Pemasaran ya itu dasar dari top manajemen untuk menilai kinerja manajer Departemen Pemasaran. Ya, apa yang diukur aktivitas pemasarannya seperti itu. Ya, kemudian berikutnya dilihat juga ya bagaimana target yang sudah ditetapkan oleh manajer puncak. Ya, apakah tercapai atau tidak? Dari mana? Dari laporannya. Ya, jadi teman-teman, kalau Anda besok memegang perusahaan orang tua atau sekarang Anda sudah diberikan posisi di perusahaan orang tua Anda, ya, Anda sekarang bisa menilai setiap manajer yang ada di bawah Anda. Gimana cara menilainya? Dari laporan mereka. Ya, laporan itu juga harus sesuai dengan kekasan setiap
departemen atau setiap pusat pertanggungjawaban. Ya, ketika Anda menilai manajer produksi Anda nilailah misalnya dengan berapa banyak produk yang dihasilkan. Apakah realisasi produk yang dihasilkan itu sama, lebih besar atau lebih rendah dari anggaran produksi misalnya. Anda pun bisa menilai dia dari anggaran produksi yang diberikan. Ya, Anda pun bisa menilai dari berapa banyak produk yang tidak berhasil, yang cacat, yang rusak. Nah, Anda sudah bisa menilai dari situ. Ya, dengan menggunakan yang namanya akuntansi pertanggungjawaban. Oke. Jadi, kita akan masuk lebih dalam lagi. Apa itu responsibility center atau pusat pertanggungjawaban? Adalah sebuah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab. Contohnya tadi, ya, ada responsibility pusat pertanggungjawaban marketing. Itu kita biasa sebut dengan departemen marketing, ya kan? Ada dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab di sana atau manajer marketing. Ya. Kemudian misalnya ada buah divisi, ya divisi perakitan mobil misalnya. Jadi siapa? Jadi manajer divisi, ya seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ya dia manajer ini bertanggung jawab atas unitnya, ya sehingga dia harus diukur kinerjanya. Kemudian kalau yang namanya responsible accounting atau akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah akuntansi yang berfungsi untuk mengumpulkan dan melaporkan rencana dan informasi akuntansi mana input output dari pusat pertanggungjawaban. Ya, karakteristik yang penting dari akuntansi pertanggungjawaban adalah fokus pada pusat pertanggungjawaban. Jadi gini, Anda punya pusat pertanggungjawaban, ya, atau Anda punya sebuah departemen. Ya, cara mengukur kinerja departemen itu atau kinerja manajer itu yang bertanggung jawab di situ adalah menggunakan akuntansi pertanggungjawaban. Ya, jadi ketika Anda ingin mengukur kinerja seorang manajer, ya, Anda melihat informasi akuntansi. Apa itu? Misalnya dia divisi atau cabang, ya. Anda melihat apa informasi akuntansinya, misalnya berapa laba yang dihasilkan, ya, per bulan, ya kan? Kemudian berapa return investasi yang bisa diciptakan oleh si kepala cabang itu misalnya. Itu informasi akuntansi. Kalau misalnya marketing yang kita sering buat contoh tadi ya, berapa pendapatan dari produk yang dijual itu dari marketing, ya itu informasi akuntansi, ya kan? Berapa jumlah barang yang berhasil dijual, kuantitasnya itu informasi akuntansi, ya kan? Kalau misalnya Anda departemen produksi, ya berapa biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi itu informasi akuntansi, ya. Berapa jumlah barang yang dihasilkan proses produksi itu informasi akuntansi. Berapa selisih anggaran pembelian bahan baku di departemen produksi itu informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi inilah teman-teman ya yang menjadi dasar Anda untuk menilai seorang manajer di sebuah pusat pertanggungjawaban atau di departemen tertentu, ya seperti itu. Jadi tanpa informasi akuntansi Anda tidak bisa untuk menilai kinerja mereka, ya seperti itu gambarannya. Oke ya, saya harap ini jelas ya. Nah, ada beberapa jenis informasi pusat pertanggungjawaban ya. Ya, pertama adalah pusat investasi, pusat laba, pusat pendapatan, kemudian pusat biaya. Ada 4. Ya, ada 4. Ya. Jadi kita akan masuk masing-masing. Yang pusat biaya itu ada engineering center, ada discretionary expense center. Ya. Oke, kita masuk misalnya pusat biaya. Ya. Apa ini? Ya, saya tutup dulu ya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban di mana input dan atau biaya diukur dalam unit moneter, namun outputnya tidak diukur dalam unit moneter. Ya, ini pusat biaya. Kira-kira departemen apa saja yang contoh pusat biaya? Misalnya adalah departemen finance, departemen akuntansi, departemen sumber daya manusia, ya kan? Seperti itu, ya kan? Itu outputnya kan tidak diukur dalam unit moneter, ya kan? Misalnya akuntansi itu berapa cepat laporan keuangan dihasilkan, ya kan? Berapa valid atau tepat laporan keuangan dihasilkan, ya kan? Itu outputnya nggak dalam unit moneter, ya. Tapi inputnya itu dalam unit moneter, ya kan? Contohnya
ketika ada departemen accounting, itu ada biaya untuk menggaji staf akuntansi, misalnya itu inputnya, ya. Biaya untuk menggaji payroll, orang yang memegang payroll, penggajian misalnya, ya seperti itu. Kemudian pusat pendapatan, ya, pusat pertanggungjawaban, di mana outputnya diukur dalam moneter, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Contoh pusat pendapatan adalah departemen marketing, ya kan, pemasaran itu diukur, ya, berapa banyak pendapatan yang bisa dihasilkan oleh departemen pemasaran, karena dia apa ukuran dari berapa banyak produk jasa yang dijual, ya itu contoh, ya. Kemudian pusat laba, suatu pusat pertanggungjawaban diukur prestasinya atas dasar laba yang diperoleh. Ya, ini bisa misalnya ke kantor cabang misalnya, atau misalnya sebuah divisi yang departemen ya yang bisa diukur dari penghasilannya atau pendapat atau biayanya. Ya, ini juga bisa diterapkan di departemen pemasaran misalnya ya. Yang berikutnya investasi, pusat pertanggungjawaban yang diukur prestasi berdasarkan laba yang diperoleh dibandingkan investasi. Contoh misalnya ini Anda ingin membuat sebuah divisi baru, kan? Divisi baru, misalnya divisi apa ya perakitan, ya, divisi bengkel, ya kan? Anda kan investasi di situ, sehingga ukuran kinerjanya itu berapa laba yang diperoleh dengan dari investasi yang digunakan di sana, ya seperti itu, ya. Kalau pusat laba bisa jadi misalnya itu kantor cabang, ya kan, kantor cabang bisa juga seperti itu. Ini gambarannya masing-masing apa pusat ya, pusat pertanggungjawaban. Nah, Anda bisa di sini ya, misalnya ada profit center atau revenue center ya. Ini laba, pusat laba dan pusat pendapatan. Ya, contohnya di pusat laba itu adalah unit bisnis ya, contohnya ya unit bisnis. Ya, kalau pusat pendapatan ya itu contohnya adalah departemen marketing ya seperti itu. Ya, jadi kalau Anda punya pusat laba ya, Anda harus mengukurnya gimana? Dengan cara melihat, mengecek ya pendapatannya berapa dan biayanya berapa. Pendapatan kita bicara efektivitas, kemudian biaya kita bicara efisiensi. Ya, kalau yang revenue center itu adalah bagaimana memaksimalkan pendapatan. Makanya departemen pemasaran biasanya kita tanya terus ya berapa omsetnya seperti itu memaksimalkan pendapatan. Ya. Sedangkan yang pusat biaya ya ini ada dua, ada engineered, ada discretionary. Ya, jadi secara singkat ya teman-temannya, kalau yang engineered expense center ini ya itu biayanya itu bisa Anda tracing ya, tracing ya, bisa Anda tracing biayanya itu. Makanya kelihatan di fungsi manufaktur ya kan. Misalnya memproduksi laptop itu kan kelihatan. Laptop ini apa sih? Biayanya kan bisa terlihat secara fisik, ya itu adalah engineering. Nah, kalau discretionary itu beda lagi teman-teman. Ya, discretionary itu ada biaya kebijakan intinya. Ya kan? Misalnya bisa jadi biaya ini muncul ketika biaya ini muncul ketika menetapkan biaya overhead misalnya seperti itu. Ya, itu bisa discretionary. Ya. Jadi kalau misalnya biaya engineering itu muncul ketika selama pengendaliannya itu ketika di performance ya. Nah, kalau yang discretionary itu muncul di awalnya pada saat Anda merencanakan. Ya, itu adalah biaya yang ada di responsibility center ya. Nah, gimana implementasinya? Nah, kita masuk teman-teman ke implementasi pusat pertanggungjawaban. Oke. Contoh ya, ini saya ambil dari sebuah karya tulis ya, real project ya, case. Ada UD Sangking Serasi Tabanan. Nah, jadi ada 2 tahun 2011, 2012. Jadi ini ada pendapatan yang dianggarkan, ya target pendapatan itu tahun 2011 itu 350 juta, ya sedangkan pendapatan yang direalisasi artinya anggarannya ada 350 juta dalam waktu setahun, ternyata pendapatannya meningkat ya di atas target sebanyak 386 juta 780.000 ya. Yang tahun 2012 Anda lihat juga sama ya, jadi pendapatannya ada di atas yang dianggarkan ya. Kemudian untuk biaya yang dianggarkan untuk mendapat pendapatan ini adalah 130 juta. Ya, tahun 2012 itu 125 juta ya.
Ketika setahun berlalu, dicek lagi nih teman-temannya, dicek lagi. Biaya yang dikeluarkan itu adalah di bawah biaya dianggarkan. Nah, teman-teman, ini adalah yang namanya informasi akuntansi, ya, informasi akuntansi. Jadi Anda bisa melihat, saya mentarget seorang manajer saya, ya, pendapatannya 3.550 juta. Ternyata 2 tahun ini manajer saya bisa memperoleh pendapatan di atas yang dianggarkan. Ya, saya menganggarkan biaya adalah 130 juta. Tapi ternyata manajer saya itu bisa memproduksi, ya, misalnya, atau menjual atau mengoperasikan uh, departemen ini dengan biaya di bawah yang diterapkan. Kemudian dicek lagi karena dia pusat laba ya UD ini, ya kan? Jadi kalau kita lihat anggaran versus realisasinya, ternyata gross profit margin ya itu anggarannya lebih tinggi daripada realisasinya. Ya. Kemudian yang operating profit margin itu realisasinya lebih tinggi daripada anggarannya. Ya, margin laba bersihnya ya itu ternyata realisasi lebih tinggi daripada anggaran yang diterapkan. Ya, setengah selisih. Nah, teman-teman, yang Anda lihat di sini adalah informasi akuntansi ya yang berfungsi untuk menilai kinerja manajer. Ya kan, seperti ini. Atau ya informasi ini ketika Anda ukur kinerja manajernya itu adalah salah satu alat yang Anda gunakan apakah Anda akan memberikan penghargaan ya reward kepada manajer atau tidak, itu dari informasi akuntansi ini ya. Jadi UD Sanging Serasi Tabana ini adalah pusat pertanggungjawaban, ya kan? Pusat pertanggungjawaban apa? Pusat pertanggungjawaban pusat laba, ya kan? Karena dia seperti sebuah kantor cabang, ya kan? Oke. Nah, ketika Anda ingin melihat saya gimana ya cara mengukur kinerja manajer saya, nah dari sini ya pendapatannya dianggarkan dibandingkan pendapatan realisasi. Biaya yang dianggarkan dibandingkan biaya yang terjadi. Kemudian muncul dari beberapa rasio ini. Ya, ini informasi keuangan. Untuk Anda sebagai manajer, top manajemen mengambil keputusan ya bagaimana kinerja manajemen Anda, manajer Anda di UD Sang Investasi. Ya. Kemudian muncul lagi ROI-nya adalah dianggarkan 9,9%, ternyata realisasi dalam setahun ini meningkat 10,40%, ya, sama dengan ROE-nya, ya. Kita udah belajar ROE ya di pertemuan sebelum tes. Oke, gimana nih ya Anda lihat nih. Gimana kinerjanya? Oke apa enggak nih? Atau bahasa biasanya gimana ya? Saya bisa nggak kasih bonus ke dia ya? Seperti itu ya. Jadi kita lihat. Ternyata ada selisih pendapatan, ya. Ada selisih biaya juga. Ada di sini ya. Apakah selisih pendapatannya menguntungkan buat perusahaan? Ya, menguntungkan. Karena apa? Karena pendapatan sesungguhnya itu lebih tinggi dari pendapatan yang ditargetkan. Kalau lihat biayanya ya, kita lihat biayanya. Ternyata anggarannya itu ada di atas realisasi. Ya, jadi ini menguntungkan, ya. Tapi kalau misalnya biaya dianggarkan 130 juta ternyata dalam setahun Anda mengeluarkan biaya 150 juta, nah itu berarti kan tidak menguntungkan ya karena biaya sesungguhnya itu di atas biaya yang dianggarkan. Nah, ini kita lihat ya kasusnya adalah ternyata biayanya pun yang terjadi itu di bawah anggaran biaya ya. Nah, disebutkan di sini ya kinerja pusat pendapatan dikatakan baik jika pendapatan sesungguhnya lebih besar daripada pendapatan yang dianggarkan. Ya, jadi kalau dilihat dari sini dari pendapatannya teman-teman ini baik. Ya, artinya apa? Manajer bisa ya mengelola organisasinya untuk memperoleh pendapatan di atas target. Yang berikutnya manajer bisa mengelola biaya, bisa mengendalikan biaya sehingga biaya dikeluarkan itu tidak lebih besar dari biaya yang dianggarkan ya diterapkan sebelumnya. Oke. Dari pusat laba kita bisa melihat di sini ya teman-teman ya, bisa melihat di sini ya bahwa gross profit margin-nya itu merugikan, rugi ya karena ada di bawah anggaran. Sedangkan operating profit margin-nya itu ada selisih menguntungkan termasuk net profit margin-nya. Ya. Jika gross profit margin dalam anggaran lebih kecil dibandingkan dengan sesungguhnya, maka semakin baik keadaan operasi suatu perusahaan. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Kemudian analisis gross profit margin ya
eh, menghasilkan kinerja karyawan yang kurang baik, ya. Hasil ini terjadi karena gross profit margin yang dianggarkan lebih besar daripada yang sesungguhnya, sehingga menghasilkan selisih rugi. Ya, harusnya realisasi lebih tinggi dari yang anggaran. Ya, anggaran. Kalau saya ingatkan lagi ya, Pak, kalau ada pertanyaan, Pak, fungsi gross profit margin itu apa sih? Ya, jadi margin laba kotor itu fungsinya apa? Untuk Anda bisa menutup biaya tetap atau biaya operasional. Jadi kalau gross profit margin Anda turun, artinya kemampuan perusahaan Anda untuk menutup biaya operasional itu semakin turun. Ya, dampaknya apa? Dampaknya laba Anda semakin turun. Ya, itu kalau saya ingin ingatkan Anda ya seperti itu konteksnya. Oke, ini yang ROI sama return on equity ini menguntungkan. Kenapa? Karena dua-duanya realisasinya lebih tinggi dari yang dianggarkan. Ya, nah ini. Ya, jadi ini. Ya. Ada apa rule of-nya. Jika rasio return on investment itu dalam anggaran lebih kecil dibandingkan dengan sesungguhnya, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. Jika return on equity yang dianggaran lebih kecil dari sesungguhnya, maka kinerja suatu perusahaan dapat dinyatakan menguntungkan. Ya, ini seperti gambarannya. Oke, ini Anda bisa menilai dari bagaimana sebuah pusat pertanggungjawaban bisa nilai. Ya, nah kalau Anda punya, misalnya Anda punya perusahaan di bawah Anda ada beberapa departemen ya, Anda harus menilai setiap departemen. Ya, apakah menguntungkan, apakah tidak menguntungkan. Ya, seperti itu gambarannya. Oke, ini adalah pusat pertanggungjawaban. Nah, teman-teman, ketika Anda punya pusat pertanggungjawaban, ya, punya 2 departemen, 3 departemen, bisa jadi, ya, bisa jadi tiap departemen itu menjadi konsumen departemen yang lain. Contoh, ya, contoh seperti ini. Anda misalnya punya departemen perakitan, ya, Anda punya produksi sebuah produk gitu ya, perakitan. Nah, ketika Anda memproduksi, ketika departemen perakitan memproduksi sebuah produk, ya, nanti produk itu ketika udah jadi itu akan disetor ke misalnya departemen pengecatan, ya, habis dirakit dicat misalnya ya, seperti itu di pengecatan Anda kirim ke sana, ya kan. Tentunya departemen pengecatan itu akan membeli produk dari departemen perakitan, bisa paham ya, seperti itu ya, ya. Nah, sehingga harga jual antara dua departemen dalam satu perusahaan itulah yang disebut dengan harga transfer, ya kan. Nah, tapi kalau Anda sebagai departemen perakitan, Anda punya 2 opsi sebenarnya. Apakah saya akan menjual barang yang sudah saya rakit itu ke departemen pengecatan dalam perusahaan yang sama, atau saya akan menjual produk saya itu keluar perusahaan. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Jadi itu. Contoh seperti ini. Saya ketika saya memproduksi produk untuk yang saya rakit ya, itu misalnya harganya Rp1.000. Ya. Ketika saya jual ke departemen pengecatan di satu perusahaan, bisa jadi mereka departemen pengecatan akan menerima harga Rp1.000 dari Anda. Oke, karena kita satu divisi ya, satu perusahaan, saya akan beli dari tempat kamu ya Rp1.000. Ya, sehingga departemen pengecatan membeli harga dengan harga 1.000 satu produk dari departemen perakitan yang diolah di departemen pengecatan kemudian dijual lagi sama dia. Ya. Tapi misalnya ada perusahaan lain di luar perusahaan Anda yang bilang sama Anda di departemen perakitan, bisa nggak saya beli produk Anda ini harganya 1.100? Ya, Anda sebagai manajer di departemen perakitan berpikir kan, kalau saya jual ya di perusahaan di departemen pengecatan di perusahaan yang sama itu harganya 1.000, tetapi kalau saya jual keluar ya keluar perusahaan itu saya bisa menjual lebih tinggi 1.100, ya kan. Nah itu Anda berpikir saya jual kemana ya. Nah itu adalah dilema yang terjadi harga transfer, namanya transfer pricing ya. Gitu. Jadi kita masuk apa sih? Ini contoh. Ada pemotongan, perkayuan, perakitan, pengecatan, dan finishing. Ya, ini ada perusahaan beberapa divisi. Jadi ketika kayu dipotong, misalnya perusahaan kayu ya, kayu dipotong, ya kan? Setelah dipotong kemudian dikirim ke departemen perkayuan, ya, perkayuan.
diolah, diperhalus misalnya, ya kan, diperhalus ya. Kemudian setelah Departemen Perkayuan selesai memproduksi, dilempar ke Departemen Perakitan. Di sana dirakit, ya dirakit menjadi sebuah misalnya furniture, ya kan. Setelah dirakit, kemudian dikirim ke Departemen Pengecatan, ya. Setelah dirakit, dicat. Habis dicat, kemudian masuk ke gudang finishing, barang siap dijual. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada sekitar 5 pusat pertanggungjawaban. Oke. Nah, harga produk dari pemotongan ke divisi perkayuan itu ada harganya sendiri, ya. Harga dari perkayuan ke perakitan ada harganya lagi, ya. Dari perakitan di store ke pengecatan ada harganya lagi, ya. Dari pengecatan ke finishing harga finalnya, karena dari finishing itu akan dijual, ya. Nah, Anda lihat dalam satu perusahaan harusnya manajer menjual ke lini produk yang ada di satu departemen, ya, satu perusahaan. Tapi teman-teman lihat bisa terjadi, ya, misalnya divisi perkayuan itu bisa terjadi menjual produknya di luar, tidak di departemen divisi perakitan tapi di luar perusahaan, ya. Itu yang kita sebut dengan harga transfer. Jadi pemotongan ke perkayuan itu punya harga transfer, perkayuan ke perakitan ada harga transfer, perakitan ke pengecatan ada harga transfer, dan pengecatan ke finishing itu juga ada harga transfer, ya. Oke. Ya, jadi ada 2 macam keputusan, ya. Apakah mau membeli sumber dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan? Itu misalnya kita lihat di sini, ya, di sini misalnya perakitan. Kalau perakitan membeli barang, ya, produk dari divisi perkayuan, ya, dengan harga Rp1.000, tapi perakitan ini bisa mengambil produk yang sama dari luar perusahaan dengan harga 900, ya, sebetulnya manajer divisi perakitan itu menguntungkan kalau dia membeli dari luar perusahaan, ya kan, benar nggak? Karena dari perakitan sendiri yang satu perusahaan itu lebih mahal dari luar, sehingga ketika muncul harga transfer, ya, itu ada namanya keputusan pemilihan sumber atau sourcing decision. Apakah manajer itu mau membeli sumber dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan, ya. Sehingga kadang-kadang, ya, ketika manajer perakitan itu membeli barang dari manajer perkayuan itu harga lebih mahal dibanding harga luar, bisa jadi mereka akan bernegosiasi, ya kan, bernegosiasi seperti itu, ya kan. Itu dari perakitan. Kalau harganya kemahalan. Kalau kita lihat dari perkayuan, tentunya dia ketika dia menjual ke perakitan harga 1.000, tapi ada orang luar perusahaan yang berani membeli harga 1.100, ya, dia pun, ya, akan berpikir saya lebih baik akan menjual keluar daripada menjual ke dalam perusahaan sendiri. Ya, bisa paham ya, seperti itu ya. Sehingga bisa jadi antara perkayuan dan perakitan itu juga negosiasi. Mungkin ya ketemunya nanti mungkin 1.050, ya, bukan 1.100, bukan 1.000, ya kan, karena tengah-tengah. Ya, ini adalah yang namanya pusat harga transfer, ya. Kedua adalah berapa harga transfer yang disetujui. Ya, ini adalah beberapa hal yang masuk ke dalam harga transfer, ya. Nah, ketika kita menghitung harga transfer ada 2 konsep, ya. Ada arti luas, ada arti sempit. Arti luas, harga produk jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan, ya, seperti itu, ya. Contoh misalnya biaya listrik yang dialokasikan dari Departemen Pembangkit Listrik ke lain yang menikmati listrik, yaitu, ya. Yang kedua arti sempit, yaitu harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam satu perusahaan, ya. Perhatikan teman-teman, kalau ini misalnya dari perkayuan ke perakitan, ya, ke pengecatan ini adalah yang sempit, ya. Tapi kalau misalnya saat 5 departemen ini ada dalam satu lokasi, ya, di mana mereka itu listriknya itu jadi satu misalnya, ya, atau lahannya jadi satu, atau apa, bangunannya jadi satu, nah itu namanya hak luas, ya. Artinya apa? Masing-masing biayanya itu bisa dikenakan atau dialokasikan, ya, ke sana, yaitu contohnya, ya. Nah, dasarnya itu ada beberapa. Ada harga transfer berdasarkan variable cost ditambah laba, ya kan, ya. Anda bisa bayangkan dari sini, ya. Kalau perkayuan menjual ke perakitan tentu harus ada labanya kan, itu yang kita sebut dengan markup, ya, markup, ya. Kalau misalnya yang tadi saya sebut dari perkayuan menjual ke perakitan harga 1.000,
Tapi perkaryawan bisa menjual keluar harga 1.100, otomatis harusnya memilih keluar. Ya, karena markupnya labanya lebih besar daripada dijual ke pakitan. Ya, itu contoh yang markup. Yang kedua, harga transfer berdasarkan variable costing tambah markup. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan total biaya penuh full cost tambah markup. Ya. Yang keempat, harga transfer full costing tambah markup. Yang kelima adalah harga pasar. Ya, harga pasar. Ya. Oke. Ini contoh dari harga transfer. Ya, Anda udah belajar tentang biaya tetap sama biaya variabel ya kemarin ya. Oke. Coba sekarang kita masuk ke hitungannya ya, hitungan biaya harga transfer dengan Excel ya. Oke, ini teman-teman. Ya. Kita akan masuk Excelnya ya. Oke. Ini Excelnya ya. Kita lihat. Jadi ada PT ABC ya dengan struktur biaya seperti ini ya. AVC itu adalah average variable cost, AFC adalah average fixed cost ya. Oke, kita lihat. Ada biaya langsung sebesar 150.000, ada upah langsung sebesar 200.000, ada biaya tidak langsung pabrik sebesar 350.000 ya kan. Sedangkan AF-nya adalah 400.000. Di pemasaran ya, yang variabel itu adalah 500.000, yang tetap adalah sama ya. Kemudian biaya administrasinya yang variabel ada 600.000, kemudian AFC yang tetap ada 200.000. Anda lihat di sini ya, jumlahnya adalah yang AFC 1.800.000, yang AVC ya, yang AFC adalah 1.100.000. Kita lihat sebelah kanan Anda di sini ya. Jadi total biayanya adalah 2,9 juta. Dari mana? Dari AFC ya 1,8 juta ya ditambah dari AVC ya 1,8 juta ditambah dari AFC 1,1 dijumlah 2,9. Ya. Kemudian full costing-nya ya teman-teman, kita rumusnya seperti ini sebenarnya. Oke. Ya, full costing-nya seperti ini. Ya. Jadi biaya produksi full costing artinya semua biaya masuk ya. Jadi biaya bahan langsung 150 juta, upah langsung 200.000, maaf 150.000 ya, 200.000. Biaya tidak langsung variabel pabrik variabel ya adalah 350.000 ya. Kemudian ada biaya tidak langsung biaya tetap pabrik tetap yaitu 400.000 ya. Ini adalah biaya produk full costing. Teman-teman perhatikan ya, yang namanya biaya produk adalah ini ya, atau biaya produksi ya. Ini bukan biaya produksi ya, masih ingat ya? Oke ya, jelas ya. Ini adalah biaya produksi, ini bisa kita sebut biaya operasional atau biaya non produksi. Pertanyaannya adalah biaya produksi, jadi hanya ini yang kita hitung ya, jelas ya. Ini full cost ya. Kalau full cost berarti semuanya kita hitung karena itu full cost. Bisa paham? Ya, jadi totalnya adalah 1,1. Oke, ya. Kalau kita sebut biaya variable costing, ya, yang kita hitung hanya variabelnya. Kita lihat di sini, ya, sehingga biaya bahan langsung 1,150.000, biaya upah langsung 200.000, dan biaya tidak langsung pabrik variabel 350.000. Totalnya 700.000. Ya, Anda lihat ini biaya produksinya. Oke, yang ini adalah variabel, ini adalah totalnya. Oke, jelas ya. Jadi ketika Anda memproduksi, ya itu ada biaya tetapnya, ada biaya variabelnya. Ya, oke, ya. Oke, kita lihat. Contohnya ya, kalau saya ingatan lagi, contoh misalnya biaya tetap produksi. Ketika Anda memproduksi barang, itu kan ada lampu, ada listrik, ada air. Ya, entah berapa banyak produk yang Anda hasilkan, tapi akan Anda harus membayar listrik, lampu gitu kan ya, itu biaya tetap. Ya, seperti itu. Ya kan, contohnya. Termasuk misalnya contohnya adalah mandor juga sama ya. Anda memproduksi berapapun ya, tapi Anda harus membayar mandor misalnya per bulan berapa, itu contoh biaya tetap. Kalau biaya langsung, bahan langsung Anda memproduksi satu produk ya, Anda butuh berapa bahan langsung. Ya, itu ada contoh biaya variabel. Ya kan, karena berubah-ubah ya kan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, bahan langsungnya semakin banyak ya kan. Semakin banyak produk yang dihasilkan, upahnya untuk mengolah satu produk itu semakin banyak kan, seperti itu. Ya, itu gambarannya ya. Nah, kita masuk ke transfer pricing-nya ya.
Jika direktur memutuskan besarnya markup sebesar 10%, ya kan, saya tanda ya, persen, ya, maka dapat menggunakan salah satu dari 5 metode harga transfer. Ya, ada 5 ya harga tadi ya. Yang pertama, harga transfer berdasarkan variable cost. Ya, kita langsung masuk aja. Berapa yang variable cost-nya Anda lihat? 1,8. Ya, Anda masukkan ke rumusnya ini aja. Ditambah ini markup-nya, ya, markup-nya. Ya. Jadi 1,8 tambah markup-nya 10%, ya. Jadi 1,980. Harga transfer berdasarkan total biaya atau full cost. Jadi ya 2,9 ditambah markup-nya. Dari mana total cost ini, teman-teman? Ya, total cost. Ya, 2,9. Oke. Jadi 3,190. Kemudian transfer variable costing. Ya, ini Anda lihat. Ini ya. Yang kita sudah hitung. 700.000 ini markup-nya. Transfer berdasarkan full costing. Ya ini, kita udah hitung juga 1,1. Markup-nya 10%, jadi 1,2. Nah, yang ini adalah harga pasar contoh. Misalnya produk yang dihasilkan PT ABC, ya kan, yang harusnya di-store ke apa? Ke PT setelahnya ya dalam satu perusahaan, ya kan. Ternyata harga pasarnya ada 1,33. Anda lihat, ya Anda lihat ini. Ya Anda lihat, saya kasih itu ya. Kasih tanda ya. Anda lihat di sini, ya ini, ya Anda lihat di sini bahwa ketika Anda menghitung harga transfer beda-beda, ya. Tapi Anda lihat, ya, kalau dibandingkan harga pasar, sebetulnya harga yang menguntungkan itu adalah yang mana, teman-teman? Ya, yang menguntungkan yang harga pasar, yang menguntungkan, ya kan? Jadi misalnya PT ABC, ya, itu mempergunakan harga transfer, ya, berdasarkan variable cost, ya, harganya 1,9, ya. Kalau misalnya PT ABC itu harus setor ke PT XYZ, ya kan? Dan PT XYZ mau menerima harga sebanyak 1,9, itu akan menguntungkan PT ABC. Ya kan? Kenapa? Karena ada di atas harga pasar. Sedangkan PT XYZ itu akan rugi. Kenapa? Karena dia membeli di atas harga pasar. Ya, bisa paham ya, teman-teman bisa paham ya. Oke. Tapi ya, misalnya PT ABC ya menjual ke PT XYZ seharga 1,2 atau 770.000, ya, dia akan rugi. Kenapa? Karena harga pasar 1,331. Sehingga bisa jadi manajer PT ABC daripada dia menjual ke PT XYZ, walaupun satu perusahaan, lebih baik dia menjual keluar perusahaan. Kenapa? Karena harganya lebih tinggi 1,331. Ya, sehingga di sini Anda nanti harus menentukan mana yang bisa menguntungkan masing-masing pihak. Ya, oke ya, seperti itu. Nah, teman-teman, kita sudah belajar tentang responsibility accounting hari ini. Kita juga sudah belajar tentang transfer pricing atau harga transfer. Ya, semoga ini berguna buat teman-teman, terutama ketika Anda nanti mengelola bisnis. Anda punya bisnis atau ketika Anda meneruskan bisnis orang tua. Ya, semoga ini berguna. Ya. Kemudian yang pasti berguna itu juga ketika Anda diminta oleh perusahaan Anda besok ketika Anda jadi manajer untuk mengukur kinerja manajer tiap-tiap departemen. Ya, Anda bisa menggunakan ini, konsep ini. Ya kan? Anda juga bisa mempergunakan harga transfer untuk Anda bisa ini mengukur kinerja departemen. Ya, contoh, kalau Anda misalnya top manajemen dari departemennya PT ABC, ya, jadi Anda punya manajer departemen ABC, ya ini ya misalnya. Ya, Anda bisa melihat kinerja dia dari ini, teman-teman, dari seperti ini. Ya kan? Ya. Kalau sampai PT ABC menjual dengan harga di bawah harga pasar, artinya Anda melihat bahwa kinerja perusahaan itu nggak baik atau kinerja manajemennya nggak baik. Ya, seperti itu. Ya, sorry, kita kembali ke sini lagi ya. Tapi ketika Anda melihat menaikkan marah 20%, ya Anda lihat berubah ya, termasuk harga pasarnya. Ya, ini bisa diutak-atik di sini ya konsepnya. Ya, ini. Jadi saya harap teman-teman ya dengan apa yang saya berikan hari ini kita sama-sama belajar. Saya harapkan teman-teman mulai bisa untuk menilai kinerja. Ya, kinerja seorang manajer. Ya, jangan salah menetapkan ukuran. Jangan salah mengukur kinerja manajer juga.
Karena sekali lagi, kalau Anda salah mengukur kinerja seorang manajer, dia pasti tidak akan termotivasi untuk berkinerja baik. Ya, sehingga Anda harus punya kemampuan bisa mengukur dengan tepat, alat yang tepat, mengukur dengan tepat. Berikutnya ketika Anda sudah mengukur dengan tepat kinerja manajer Anda, ya kan, Anda harus bisa memberikan reward, ya, penghargaan yang tepat untuk seorang manajer Anda. Ya, itu harus jadi satu, ya kan. Jadi kalau Anda bisa mengukur dengan baik, tapi Anda tidak bisa memberikan reward dengan baik, itu pun salah. Ya, itu pun salah. Ya, sehingga Anda tidak membuat manajer Anda termotivasi. Ya, teman-teman, itu dari saya untuk untuk hari ini. Ya, saya harap ini berguna buat teman-teman ya. Untuk memperdalam Anda memahami responsibility accounting semata pricing, saya akan memberikan beberapa tugasan. Ya, tolong Anda kerjakan dengan baik karena itu nanti akan bermanfaat buat Anda. Ya, teman-teman, terima kasih. Ya, sukses buat Anda dan Tuhan memberkati.